الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam karunia dan juga nikmat, sehingga dengan karunia dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah taala di majelis ilmu yang mudah-mudahan ini semua jadi wasilah bagi kita semua untuk memahami ilmu agama, kemudian setelahnya mampu melaksanakan berbagai macam amal saleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang mutaba'ah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Insyaallah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang dimana pembahasan kita masih di dalam bab fi bayani kathrati turukil khair, bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan, yaitu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk mendapatkan berbagai macam pahala yang diperoleh oleh seorang muslim tatkala mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ini merupakan pembahasan yang sangat penting, terutama hari ini kita akan menghadapi bulan Ramadan, yang dimana yang pertama yang harus ada dalam diri kita adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Karena setiap amal atau berbagai macam jenis-jenis kebaikan yang dilakukan seseorang itu semuanya terbuka lebar tatkala berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau kita berbicara tentang sholat di bulan Ramadan itu banyak jenisnya. Ada sholat wajib, sholat rawatib, sholat malam, sholat tarawih, dan yang lainnya, maka itu semuanya ada. Kemudian berbicara tentang saum Ramadan, itu merupakan satu saum. Berbicara jalan kebaikan tentang Al-Quran, Ramadan itu merupakan bulannya Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ketika kita berbicara tentang sedekah, maka bulan Ramadan itu merupakan bulan sedekah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im." Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang sedang saum, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang saum. Ini sedekah di bulan Ramadan. Bahkan kalau kita berbicara bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di mana beliau adalah manusia yang paling dermawan. Tapi Rasul lebih dermawan lagi tatkala beliau berada di bulan Ramadan. Itu pintu sedekah. Kemudian pintu memaafkan, menjaga lisan, memperbanyak berzikir, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya ada di bulan Ramadan. Makanya mafatihul khair, ada membuka pintu-pintu kebaikan, itu Allah bukakan semuanya di bulan Ramadan. Maka perkara yang harus ada dalam diri kita adalah mengetahui amal apa saja yang mampu kita laksanakan di bulan Ramadan. Dan ini insya Allah ada korelasinya dengan pembahasan kita di dalam bab yang membahas tentang jalan-jalan kebaikan, jalan menuju kebaikan. Kita ambil hadis yang selanjutnya yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'mal ummati hasanuha wa sayyi'uha aw wa sayyi'atuha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu al-qarib wa wajadtu fi masawi a'maliha al-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan, rawahu Muslim. Diterima dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku, baik amal baik ataupun amal buruk. Dan saya mendapatkan amal baik umatku adalah menghilangkan duri dari jalan, yaitu menghilangkan apa? Gangguan dari jalan. Dan saya mendapatkan keburukan dari sebagian umatku, yaitu meludah atau membuang ingus di masjid, kemudian dia tidak menguburnya. Jadi perlihatkan oleh Nabi SAW amal yang biasa tapi pahalanya luar biasa, atau juga dosa yang biasa tapi dosanya luar biasa di hadapan Allah. Di mana amal yang luar biasa tapi merupakan amal yang dianggap sepele, amal yang dianggap kecil oleh sebagian daripada manusia, adalah membuang gangguan dari jalan atau membuang duri dari jalan. Ini merupakan amal yang luar biasa. Dan amal ini insya Allah mampu dilaksanakan oleh semua manusia. Duri, paku, kemudian apalagi mungkin hari ini jalan berlubang kemudian ditutup supaya manusia tak kalau lewat tidak ada yang terganggu dan membahayakan mereka. Kemudian kalau ada pohon tumbang maka disingkirkan. Maka ini merupakan amal yang luar biasa. Bahkan ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita. Karena memang amal yang demikian adalah amal yang sering ditinggalkan oleh manusia. Ya apalagi kalau kita lihat ya sebagian manusia hari ini kan. Justru mungkin ada sebagian manusia yang menjadi sebab akan terjadinya gangguan di jalan. Ada orang yang sengaja ya karena dia mementingkan perut dirinya sendiri, sehingga dengan sebab ini jalan jadi rusak. Kemudian dia menebar paku, menebar duri. Ada kala dia memiliki tanah di pinggir jalan, kemudian dia menebangnya dan tidak merapikannya lagi. Atau mungkin ada sebagian orang yang berusaha untuk menutup jalan, karena dia terjadinya persengketaan, sehingga dia tidak mau memberikan sebagian daripada tanahnya untuk jalan. Nah ini musibah. Padahal kalau kita lihat ternyata seseorang itu terkala dia memberikan fasilitas bagi orang-orang yang beriman untuk mempermudah urusan mereka, maka itu merupakan pahala yang sangat besar. Jadi yang namanya ibadah jangan kita gambarkan dan jangan kita bayangkan hanya sholat saja, tidak. Ibadah itu sifatnya luas. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Yang dinamakan ibadah itu semua nama yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, baik yang nampak ataupun yang
Tersembunyi itu bagian dari ibadah. Kemudian disebutkan dalam hadis ini dosa yang dilakukan oleh sebagian daripada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu al-makha'ah takunu fil masjidi la tudfan, yaitu dia meludah di masjid atau membuang ingus di masjid, kemudian dia tidak menguburinya. Karena memang perlu kita ketahui bersama bahwa zaman Nabi SAW masjid atau masjid itu tidak ada temboknya, tidak ada keramiknya, beda dengan masjid hari ini. Di mana di zaman Nabi kalau ada orang membuang kotoran, ya mungkin ludah ataupun ingus ataupun apapun itu, maka kafaratnya itu harus dikuburkan. Nah kalau hari ini kalau orang mengotori masjid maka ada kafaratnya. Apa itu kafaratnya? Dipel. Jadi pel. Makanya hati-hati jangan sampai ada orang yang masuk masjid kemudian justru dia mengotori masjid. Ya mungkin ada orang yang ketika di masjid tidur gitu. Kemudian ininya melay gitu ya. Kemudian menyebabkan karpet bau. Dolim itu ada pertanggungjawaban nanti. Maka ada kafarat bagi dia cuci, bersihkan. Atau mungkin ada orang ketika di masjid dia enak motongin kuku gitu, atau buangin kotoran-kotoran buku, mobil dan yang lain-lain, kemudian mengotori masjid, itu ada kafaratnya. Apa kafaratnya? Dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan nanti akan memberikan mudarat kepada yang lain. Berarti mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, orang yang menjadikan masjid bersih, indah, nyaman digunakan ibadah itu merupakan suatu amalan yang luar biasa. Itu merupakan satu amalan yang luar biasa. Jangan dianggap sepele. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang mulia ini, seorang yang meludah di masjid kemudian dia tidak menguburkannya, maka ini bagian daripada amal yang buruk. Bagian daripada amal yang buruk. Kemudian kita lanjut ke dalam hadis yang lain. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin talqin. Rawahu Muslim. Di mana beliau telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun tak kala berjumpa dengan saudaramu dengan memperlihatkan wajah yang ceria. Wajahnya yang ceria ini tentu kebaikan yang lain. Di mana dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan amal yang diperintahkan. Tak kala seseorang bermuajah, kemudian dia berjumpa dengan saudara sesama kaum muslimin, maka hendaklah dia memperlihatkan wajahnya yang ceria, bitabassum, yaitu dengan tersenyum. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Makanya kalau kita lihat Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam, ini min babil adab. Ini bagian daripada adab di dalam kehidupan. Yaitu salah satunya adalah memperlihatkan wajah yang berseri di hadapan saudara kita. Insya Allah ini pun bagian dari sedekah. Makanya Islam itu mengajarkan kepada kita berbagai macam perkara yang itu akan menyejukkan hati saudara kita. Kalau kita sedang di jalan, kemudian bertemu dengan saudara kita, maka apa? Ucapkan salam. Kemudian tatkala kita memiliki teman yang dekat, tetangga, maka salinglah memberikan hadiah. Kata Rasul, tahadu, saling memberikan hadiah pada saling mencintai. Makanya Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala, beliau asalnya seorang Yahudi, bahkan beliau pendetanya Yahudi. Tapi Masya Allah, hadis yang pertama kali beliau dengar dan itu diamalkan oleh beliau dari Nabi SAW adalah hadis ketika Nabi sedang khutbah di atas mimbar.
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhuluna jannata bis salam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, tebarkanlah salam." Dan hukum asal kita mengucapkan salam adalah alaman arafta wa man lam ya'rif. Jadi menebarkan salam itu kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal, selama alamatnya zahir bahwa dia adalah seorang muslim. Karena kalau orang di luar muslim, maka tidak boleh kita mengucapkan salam kepada mereka. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Fa idza laqitumuhum fil tariq fattaru ila aqyatihim." Apabila kalian bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, maka jangan sekali-kali mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan apabila kalian melihat mereka di jalan, fattaru, maka apa bahasa kita? Maka seret kepada tempat yang lebih sempit. Jangan berikan apa keleluasaan. Tidak boleh seseorang itu mengucapkan salam kepada orang-orang di luar Islam. Kenapa demikian? Karena salam ini gimana salam? Artinya keselamatan. Dan orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan para ulama menyebutkan di antara asyratus sa'ah, di antara ciri semakin dekatnya hari kiamat, di mana umat Islam tidak pernah mengucapkan salam kecuali kepada orang yang mereka kenal saja. Nah, ini merupakan suatu yang harus diperbaiki. Dalam artian dengan siapapun kita terkala di jalan, ya ucapkan salam. Jangan sampai dipilih-pilih, ini masih gerak, assalamualaikum. Ini mangga kita. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan terkadang kita kan kalau mengatakan, oh dia ikhwan gitu. Terus itu bukan ikhwan, itu bukan. Juga semuanya ikhwan. Karena ikhwan itu jamaah dari akhun, artinya saudara laki-laki, dan mereka selama agamanya Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwan." Antara sesama muslim itu saling bersaudara. Saling bersaudara, maka kewajiban kita adalah apa? Yang menebarkan salam kepada mereka. Bahkan dakwah yang paling baik adalah ad-da'wah bil hal. Di mana dakwah yang paling baik adalah dakwah dengan hal. Karena seseorang kalau dakwah bil maqal dengan ucapan itu berlakunya, itu pengaruhnya mungkin hanya beberapa menit orang saja. Mungkin pengaruhnya hanya dirasakan beberapa jam saja, beberapa hari saja. Tapi ketika dakwah itu bil hal dengan akhlak, dengan sikap, maka ini yang paling luar biasa. Makanya manusia di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak masuk dalam Islam para mereka melihat akhlak Nabi dan juga para sahabatnya. Salah satu contoh misalkan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdakwah 13 tahun di Mekah, itu hanya beberapa ratus orang yang masuk Islam. Padahal Nabi datang ke kaum-kaum, kemudian Nabi menyeru mereka. Akan tapi setelah terjadinya Fathu Mekah, ketika terjadinya Fathu Mekah, ketika itu para sahabat mengatakan, "Al-ana yaumul malhamah." Sekarang hari daging. Maksudnya kita bunuh mereka karena mereka dahulu yang telah membeli kita, menyiksa kita, kemudian mengambil harta kita, merampas harta-harta kita. Sekarang balas dendam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La al-ana yaumul marhamah." Tidak, tapi sekarang adalah hari pengampunan, hari kasih sayang. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membawa 10.000 pasukannya dari kalangan Muhajirin dan Ansar masuk ke kota Mekah, kemudian dikumpulkan semua penduduk Mekah. Kemudian Rasul bertanya kepada mereka, "Ma tarawna anni bikum?" Apa yang kalian lihat dariku? Mereka mengatakan, "Akhun karim, ibnu akhir karim." Wahai Muhammad, engkau itu saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Maka kata Nabi, "Idhabu wa antum tulaqa." Pergi kalian bebas dan tidak terzalim. Maka dalam riwayat disebutkan, setelah Nabi mengucapkan kalimat itu, tidak kurang dalam satu hari 2.000 penduduk Mekah masuk ke dalam Islam. Apa penyebabnya? Akhlak. Makanya
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan ciri Ahlus Sunnah itu dua, salah satunya Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Yang namanya Ahlus Sunnah itu adalah manusia yang paling mengetahui tentang kebenaran, mereka belajar ilmu. Dan orang yang paling lemah lembut terhadap sesama manusia, orang yang kasih sayang. Dan kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmat siapa yang ada di bumi, maka yang di langit akan merahmati diri Allah. Nah, ini di dalam apa? Di dalam masalah dakwah. Makanya dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jangan sekali-kali kalian meremehkan terhadap satu kebaikan meskipun itu ketika bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah yang ceria. Wajah yang ceria. Nah, ini kan bagian dari akhlak. Bagian dari akhlak. Makanya kalau kita berbicara tentang akhlak, Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Padahal beliau itu seorang nabi, dan bukan sembarang nabi, nabi yang paling utama, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau itu adalah pemimpin seluruh nabi dan rasul. Orang yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling baik yang pernah Allah ciptakan. Kemudian beliau itu di hadapan umatnya, beliau merupakan nabi yang paling sayang kepada umatnya. Di mana kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau sedang jalan, kemudian bertemu dengan sahabat, baik sahabat itu sudah tua, masih muda, ataupun bahkan anak kecil, kebiasaan Nabi, beliau adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Kalau kita kan hari ini gengsi, Pak. Ini udah politik banyak orang salah. Nah, ini bukan sifat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau sedang berjalan, kemudian dari belakang ada yang memanggilnya, maka Rasul langsung membalikkan seluruh badannya, bukan hanya wajahnya saja. Dan kebiasaan Nabi, kalau Nabi sedang berbicara dengan sahabatnya, beliau melihat orang yang sedang berbicara, dilihat. Kalau kita kan sekarang berapa? Sama teman di mana yang lihat HP, pikir sudah nggak ketemu orang. Nah, ini bukan adab. Ini bukan adab. Karena Masya Allah ya syariat Islam, kalau kita pelajari dan kita amalkan, maka ini rahmatnya luar biasa. Hatta tatkala kita bertemu saja dengan apa? Dengan sesama kaum muslimin, dengan menampakkan wajah yang ceria, maka itu bagian daripada ibadah. Kalau kita menggunakan qiyasul aula, maka perkara yang kecil seperti ini saja sudah bernilai ibadah dari sisi Allah, apalagi ibadah yang besar. Ya, apalagi ibadah yang besar. Kemudian kita lihat di dalam apa? Dalam hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin taqu fihi syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dawatihi fa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqatun wa tumitu al-adha an-tariqi sadaqatun, muttafaqun alaih. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diterima dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau bersabda, setiap persendian dari manusia itu ada nilai sedekahnya. Dan Masya Allah, ini luar biasa. Persendian yang ada dalam diri kita, dari mulai ujung tangan sampai dengan ujung kaki, dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki, semuanya memiliki hak untuk bersedekah. Semuanya memiliki hak untuk sedekah. Contoh sedekahnya rambut apa, Pak? Sedekahnya rambut apa? Ketika kita wudu membasuh rambutnya, dibasuh, itu bagian dari sedekah. Wajah, kemudian tangan, kaki, apalagi tangan lebih dahsyat lagi. Kita bisa apa? Ya, membolak-balikan tulisan Al-Quran, mushaf untuk dibaca. Kemudian kita bisa digunakan untuk takbir, tahlil, tahmid, tasbih, dan yang seterusnya. Kemudian lisan digunakan untuk zikir, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Ini pahalanya luar biasa. Dan setiap hari yang terbit di dalamnya matahari, itu pun ada nilai sedekah. Jadi dari mulai pagi sampai dengan masuknya waktu
sore itu ada nilai sedekah. Contoh, ketika terbitnya matahari, kemudian sampai menunggu matahari agak meninggi, ada nilai sedekahnya Pak? Ada. Yaitu apa? I'tikaf di mana? Di masjid. Kemudian setelah matahari meninggi sampai matahari sebelum berada di tengah-tengah langit, itu pun ada sedekahnya, apa itu? Melaksanakan sholat duha. Kemudian setelah tergelincir ada lagi sholat zuhur, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, sholat asar, kemudian seterusnya ada zikir sore dan seterusnya sampai matahari terbenam. Itu ada nilai sedekahnya. Ta'dilu baina tsnaini shadaqatun, berbuat adil antara dua orang itu pun bagian dari sedekah. Ya, seseorang berbuat adil dalam memberikan hukum, dalam mendamaikan kedua orang yang sedang terjadinya pertengkaran, maka ini pun bagian daripada sedekah. Nah, jadi bagi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di sini ada antum yang memiliki istrinya dua, nah maka adil di sini bagian dari sedekah. Ya, adil di sini ada bagian daripada sedekah. Tapi kayaknya belum ada ya Ustaz? Belum. Hah? Ayah. Dua? Masya Allah. Hah? Kalau betul masa yang muda elek laki-laki. Adil. Tapi adil itu tidak mesti sama. Adil itu tidak mesti sama, kan? Tapi kalimat adil itu meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Karena adil itu lawan dari zalim. Adil itu lawan dari zalim. Nah, wa yuridu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, membantu seorang untuk menaikkan atau untuk naik ke atas tunggangannya, kemudian menaikkan barang-barangnya, maka itu pun bagian dari sedekah. Ya, mungkin kalau kita lihat ada teman gitu atau siapapun itu yang kesulitan untuk menaikkan barang ke atas motor atau ke atas mobil, kemudian dibantu oleh kita, itu bagian daripada sedekah. Atau mungkin ada orang yang terjatuh di dalam kendaraannya, kemudian kita bantu dan tolong mereka, maka itu pun bagian daripada sedekah. Ini luar biasa. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, kemudian kalimat yang baik ini pun bagian daripada sedekah. Lisan, ucapan yang baik, yang sopan, yang santun, ini bagian dari sedekah. Karena memang seorang muslim itu bukan seorang yang suka mencaci, bukan seseorang yang suka menghina, bukan seseorang yang ucapannya kotor atau ucapannya apa? Jorok, maka itu bukan merupakan pribadi seorang muslim. Akan tapi seorang muslim itu adalah seseorang yang ucapannya adalah ucapan yang baik. Karena setiap ucapan yang kita lafazkan itu ada pertanggungjawabannya. Bahkan kata para ulama, seseorang terkadang dia berucap dengan ucapan yang tidak ada unsur dosa, tapi tidak ada manfaatnya, itu pun akan menjadi penaruh bagi dirinya nanti di hari kiamat. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun, dan setiap langkah yang dia langkahkan untuk berjalan ke masjid itu pun ada sedekahnya. Itu pun ada sedekahnya. Masya Allah, seseorang berjalan ke masjid, kemudian untuk mendengarkan ilmu, untuk sholat berjamaah, untuk menghadiri kajian, maka itu ada nilai sedekahnya. Setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid, maka di sana terdapat sedekah yang sangat luar biasa dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering datang ke masjid. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang paling jarang datang ke masjid. Itu orang yang paling rugi. Itu orang yang paling rugi. Wa tubitul adza an tariqi sadaqatun, dan membuang gangguan dari jalan itu pun bagian daripada sedekah. Ya. Bagian daripada sedekah. Dan ini insyaallah untuk hadisnya hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian saya lanjutkan ke dalam hadis yang lain, ya, yang semana insyaallah dilewatkan hadisnya berulang-ulang. Lanjut kepada hadis
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Bainama rajulun yamshi bil tariqi ishtadda 'alaihi al-'atash. Ada seorang laki-laki yang dia berjalan di jalan, kemudian dia merasakan kehausan. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Maka dia pun mendapatkan sumur dan dia turun ke bawahnya. Thumma kharaja, tatkala dia selesai minum maka dia pun keluar dari sumur itu. Fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thawa min al-'atash. Kemudian tatkala dia sudah berada di atas, dia melihat seekor anjing yang sedang makan rumput kering karena saking kehausannya. Faqala rajul, maka orang ini berkata, laqad balagha hadzal qalbu min al-'atashi mithla alladhi kana qad balagha minni. Anjing ini telah merasakan kehausan sebagaimana saya pun tadi merasakan haus. Atifiyah, naluri manusia memiliki sifat kasih sayang, karunia. Kami bahasa orang nama urut senang karunia di anjing. Tadi saya pun haus, sebagaimana anjing ini juga sekarang merasakan kehausan. Fanazala al-bi'ra, maka dia pun turun lagi ke dalam sumur. Famalahu fahuman, maka dia pun memenuhi sepatunya dengan air. Tsumma amsakahu bi famihi, kemudian dia menggigitnya dengan mulutnya, karena orang itu kalau turun ke bawah maka untuk naik itu harus menggunakan kedua tangan. Maka sepatunya digigit dengan giginya. Hatta raqiya fasaqqal kalba, kemudian sampai dia berada di atas, kemudian air itu diberikan kepada anjing. Fasyakarallahu lahu faghfara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajrun aw ajran. Wahai Rasulullah, apakah bagi kita di dalam diri binatang ada pahala? Maka Rasul bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap lambung yang basah itu ada nilai pahala. Dalam artian seseorang memberi makan kepada hewan saja ada pahala. Memberi minum kepada hewan saja ada pahala. Lihat di dalam hadis yang mulia ini. Meskipun sebagian riwayat yang lain menyebutkan bahwa pelakunya adalah al-baghoya, seorang pelacur. Sebagaimana riwayat yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Akan tapi dengan masyiah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang besar yaitu berupa perzinahan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amal yang sepele, yaitu hanya memberi makan atau hanya memberi minum kepada seekor anjing. Hanya memberi minum kepada seekor anjing. Nah, kemudian kalau kita renungkan bersama hadis yang mulia ini, Masya Allah ya, ternyata kalau kita lihat dari sisi hitungan manusia tidak sebanding. Dalam artian zina itu dosa besar. Itu dosa besar. Bahkan orang yang berzina di dunia, dia mendapatkan dua perkara, hukuman di dunia dan juga siksaan di akhirat. Orang yang melakukan zina dalam keadaan dia belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian dipenjara selama 1 tahun. Dan orang yang berzina ketika dia sudah pernah menikah dalam Islam, maka dia dirajam sampai meninggal. Ini dosa besar. Di akhirat dia mendapatkan ancaman untuk masuk ke dalam neraka. Akan tapi ternyata kalau seseorang melakukan amal kecil, kemudian dia ikhlas karena Allah, kemudian dia menyayangi sesama makhluk Allah, maka itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang besar apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Jadi ingat ya kalimat akhirnya, apabila Allah menghendaki, dan ini tidak boleh jadi alasan. Cina Pak Ustaz, kami itu malu dari zina, mata zina, maraban hayam. Tidak bisa. Ini tidak bisa dikiaskan. Karena yang namanya dosa itu diampuni apabila Allah berkehendak. Apa yang bisa kita pahami coba Pak? Jadi gini, memberi minum seekor hewan gitu, bahkan hewannya najis gitu. Hewan yang paling hina,
yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hewan yang najis, tapi kalau orang memberikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu bisa jadi sebab diampuni dosa-dosa dia di hadapan Allah. Apalagi kalau yang dia berikan makan dan minuman adalah manusia. Apalagi yang dia berikan makan dan juga minum adalah manusia. Ini luar biasa lagi pahalanya. Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala seseorang menzalimi binatang. Tidak boleh seseorang menzalimi binatang. Di dalam riwayat yang lain kan disebutkan ada seorang wanita, udibatil mar'atu bil hirrah. Ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka, disiksa dengan siksa yang dahsyat dengan sebab seekor kucing. Sajanatha, dia mengurungnya, kemudian tidak memberikan makan. Kata Nabi, seandainya dia melepaskannya, maka kucing ini akan memakan sesuatu yang dia temukan, maka itu tidak akan menjadikan dia disiksa di hadapan Allah. Jadi mengurung binatang, mentolimi binatang aja dosa. Makanya awas hari ini kalau orang-orang yang memiliki hobi pecinta burung manuk, maka harus diperhatikan. Jangan sampai ketika seseorang punya burung, kemudian dibuatkan sangkarnya gitu ya, kandang burung tapi kecil, dolim ya, tapi ayah bisa nanti di hadapan Allah. Ada di sini bapak-bapak yang suka melihara burung. Ibu-ibu ada yang suka burung, ibu? Iya, ayam juga sama. Itu makhluk Allah. Jadi kalau kita melihara ayam, berikan hak-haknya. Jangan kalau seseorang punya ayam diadu-adukan, itu makanya nanti ketika manusia berada di mana di hari kiamat, maka di situ berlaku kisos. Bahkan ada hewan yang nanti mengkisos manusia tatkala dia itu dizalimi oleh manusia ketika di dunia. Jangankan di dalam masalah berinteraksi atau memperlakukan hewan ketika dia masih hidup, bahkan cara menyembelih saja harus dengan cara yang baik. Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala amara al-insan ala kulli syai'in fa idza qataltum fahsinul qitlah fa idza dabahtum fahsinu abibha fa yuhidda ahadukum syafratahu wa yuridda bidabihatahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memerintahkan kebaikan dalam setiap perkara. Apabila membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik dalam medan peperangan. Makanya seseorang kalau dia perang dengan orang-orang kafir, maka ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh merusak ketumbuhan, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita. Aturannya jelas. Kemudian kata Rasul, "Faidah dabahtum fahsinu tibah." Apabila kalian menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana? Dua caranya. Fayuhidda ahadukum syafratahu. Kalau menyembelih hewan, maka tajamkan senjatanya. Jangan sampai menyembelih hewan dengan menggunakan senjata yang tumpul. Tidak boleh zalim. Wal yuridda bihatahu. Kemudian jadikan rileks, tenang hewan yang akan disembelih. Makanya tidak boleh kalau seorang menyembelih hewan hari ini dalam keadaan hewan yang satu disembelih, hewan yang lain melihat. Itu tidak boleh. Shock, nanti dia takut. Karena mereka pun memiliki apa? Perasaan. Memiliki perasaan. Terutama mungkin di dalam penyembelihan di hari raya Idul Adha. Terkadang sapi ini sudah disembelih, sapi yang lainnya sudah melihat di belakangnya. Atau ada orang yang menyembelih, buruknya dilihat di akhir ke mana? Ke hewan. Itu tidak boleh. Dan semua itu pasti akan ada hisab dan juga ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang namanya dolim itu ternyata dolim kepada makhluk aja merupakan sesuatu yang besar, apalagi dolim kepada manusia. Al-zulmu dzulumatul yaumil qiyamah. Dolim itu merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Makanya perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi adalah kedoliman. Nabi itu pas sebelum meninggal, maka beliau berpesan kepada seluruh umatnya, siapa yang pernah didolimi oleh Nabi, Nabi minta maaf. Nabi minta maaf. Jangan pernah gengsi kalau kita merasa pernah mendolimi yang lain, minta maaf. Daripada nanti akan berat bertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terkadang ada orang yang pernah memaki, kemudian menuduh, kemudian mengatakan dengan kalimat yang kotor, dia tidak mau gengsi untuk minta maaf. Nah, maka ini merupakan perkara yang sangat besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang lain ini juga masih riwayat yang mengisahkan tentang kisah di zaman Bani Israel. Jadi seorang laki-laki atau seorang perempuan yang berzina, pelacur, kemudian dia memberi minum anjing, itu terjadinya di kisah Bani Israel, bukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha fi dhahri at-tariq kanat lil muslimin, rawahu Muslim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saya telah melihat seorang laki-laki yang dia mondar-mandir di surga dengan sebab satu pohon yang dia potong dari jalan karena mengganggu kaum muslimin. Lihat, ini Masya Allah. Memotong pohon gitu, atau gangguan apapun itu, mungkin kalau kita hari ini tangkal mengarumpai jalan dipotong gitu supaya tidak mengganggu orang ketika lewat. Kalau dilakukan secara ikhlas karena Allah, maka akan berbuah surga. Orang ini sebabnya karena dia memotong pohon atau dahan kayu yang ngarayotin nyeronoi, ngerumbai ke jalan dipotong. Niatnya, ya Allah, mudah-mudahan umat Islam yang melewati jalan ini tidak terganggu. Ini luar biasa di surga. Dan ini sampai dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal yang sedikit tapi kalau dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, surga pahalanya. Nah, makanya di dalam masalah ini seorang muslim itu harus menjadi seorang muslim yang produktif. Dalam artian dimanapun dia berada, posisinya dimanapun dia, maka dia harus berpikir tentang amalan yang itu akan menjadi sebab diselamatkan dia dari api neraka. Contoh, kalau dia sedang duduk di masjid, dia harus tahu amal yang paling baik di masjid itu apa. Baca Quran, sholat, kemudian apa, zikir, kemudian mendengarkan kajian, itu amal yang luar biasa, laksanakan oleh dirinya. Kemudian keluar daripada masjid, amal apa yang dia bisa lakukan di jalan? Yang pertama adalah butul basar, dia menentukan pandangan. Kemudian menjaga lisan, jangan berkata dengan kalimat yang buruk. Kemudian kalau dia melihat ada gangguan di jalan, maka singkirkan, itu amal yang luar biasa. Kemudian kalau dia berjumpa dengan teman-teman, amal apa yang bisa dia lakukan? Musafahah, salaman, mengucapkan salam, saling memberi hadiah. Kemudian talaqatul wajhi, kemudian ketika itu apa? Ketika itu dia memperlihatkan wajah yang ceria. Ini ibadah. Jadi yang namanya kita mendapatkan pahala itu bukan hanya ketika kita di masjid saja. Bahkan seseorang di dalam rumahnya pun dia bisa memanen pahala, mendidik anaknya, mendidik istrinya, kemudian dia membantu kebutuhan keluarga di rumah, itu pun ibadah yang luar biasa. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau beliau di rumah, beliau mendapatkan pahala yang banyak. Kenapa? Beliau membantu keluarganya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mihnati ahlihi fa idza uqimatis shalah qama ila shalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau sedang berada di rumah, maka beliau membantu semua kebutuhan istrinya di rumah. Dan apabila dikumandangkan sholat, beliau keluar untuk melaksanakan sholat di masjid. Bahkan Rasul itu ketika di rumah masak. Makanya di sini juga para bapak-bapak harus bisa masak. Dalam artian jangan sampai nanti istri tidak ada, gitu kemudian bingung, dia mau makan apa? Harus bisa. Ya meskipun sekarang banyak lagi ya Pak, jalan keluar, kan Ustaz bisa beli lauk yang sudah. Iya nggak apa-apa, tapi kan ini untuk pembiasaan. Karena bisa jadi di suatu keadaan dan kondisi, misalkan tinggal di perkampungan yang betul-betul hujan gelap, hujan, kemudian malam hari kita lapar, ingin masak, tidak bisa, akhirnya mati kelaparan. Nah itu kan musibah. Dia harus bisa.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau melihat Aisyah radhiyallahu taala dan istri yang lain sedang menumbuk gandum, oleh Rasul dibantuin. Kemudian ketika Aisyah dan istri-istri yang lain sedang mencuci, oleh Rasul dicucikan. Nah ini kan luar biasa. Coba kalau akhlak ini dipraktikkan oleh kita sekarang, insya Allah kalau isi-isi antum bakal cinta bisa. Iya sampai seperti itu. Atau mungkin bisa jadi, masya Allah karena ayah ini saking baiknya, saya izinkan untuk nikah lagi. Kan bisa gitu ya. Ya karena saking apa? Saking baik. Tapi kan kalau kita hari ini terkadang gengsi banyak. Ya terkadang kita itu kan gengsi, ya mungkin yang saya rasakan, yang antum juga rasakan gitu. Terkadang kan kalau mau bantu istri, saya aku bantu. Banyak sudah laki-laki namun ke pasar mulinan beliau kasih kan gengsi itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak gengsi. Kemudian di dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massa al-hasa faqad laghaw." Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berwudu dan dia memperbaiki wudunya, kemudian dia mendatangi sholat Jumat, datang ke masjid untuk sholat Jumat, dan dia mendengarkan khutbah dan dia diam, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang dan ditambahkan 3 hari. Berarti diampuni dosa berapa hari? 10 hari ke depan. Dan barang siapa yang menyentuh hasa atau kerikil, maka dia telah lagu. Artinya melakukan perkara yang sia-sia yang akan menghilangkan pahala Jumat. Nah ini juga dalil yang sangat luar biasa yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan seseorang berwudu. Kemudian setelah wudu dia datang ke masjid untuk sholat Jumat. Makanya ikhwan dan juga akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi bapak-bapak yang ingin berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka yang paling utama wudunya di rumah. Karena ketika kita keluar dari rumah dalam keadaan suci, dan itu yang paling terbaik. Bukan berarti tidak boleh sholat wudunya di masjid, boleh kalau kita batal, tapi usahakan kita wudunya dari rumah supaya mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dia mendengarkan khutbah dan juga dia tidak berbicara dan juga tidak tidur. Ya kalau hari ini yang penyakit yang paling sulit diobati ketika Jumatan adalah tidur. Ya adalah apa? Tidur. Dan orang yang tidur ketika dia Jumatan, ketika khatib sedang khutbah, maka pahala Jumatnya hilang. Dia hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Begitu juga melakukan perkara-perkara yang lain. Dan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perkara yang lagu, artinya yang sia-sia ketika Jumatan adalah seseorang memegang kerikil, nyok kerikil. Kalau kita sekarang HP itu sama aja, nyok HP, kemudian apalagi berbisik dengan teman, kemudian saling lirik dengan teman, kesana kesini tidak fokus, maka Jumatnya hilang pahala yang dia dapat. Makanya ketika khatib sedang khutbah itu kita harus diam, tidak boleh berbicara dan harus fokus mendengarkan, dan juga tidak boleh tidur. Karena memang tidur yang paling enak itu tidur di Jumatan. Biasanya kan makmumnya tidur, untuk khatibnya tidak tidur. Kalau khatibnya tidur repot, nanti semuanya tidur. Iya, dan ini terjadi loh, bahkan sampai ada orang itu yang khatib dari awal sampai akhir dia tidak sadar apa yang tadi materi khutbahnya. Nggak tahu, itu sering terjadi. Makanya ikhwan itu. Makanya dia nunduk, masya Allah gitu, dari awal sampai nunduk kepalanya. Kemudian ketika sudah kumat dia dibangun, dia nggak sadar. Orang lain sudah mendapatkan pahala, mendapatkan apa mau itu peringatan ketika khutbah, dia mau ketika keluar masjid bertanya sama temannya, tadi yang disampaikan khatib apa katanya. Nah itu karena apa?
karena tidur, dan ini merupakan perkara yang akan menghilangkan apa, yaitu pahala yang akan dia dapatkan ketika sholat Jumat. Jadi Rasul menyebutkan dalam hadis yang mulia ini, yaitu seseorang berwudu di rumah, kemudian memperbaiki wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat dan diam dan mendengarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan baginya dosa antara Jumat itu dengan Jumatnya akan datang dan ditambahkan 3 hari. Dan barang siapa orang yang main kerikil, maka dia telah sia-sia di dalam Jumatnya. Nah, ikhwan dan juga akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang untuk materi mungkin saya cukupkan saja dulu sampai di sini. Ada waktu beberapa menit kita gunakan untuk diskusi, barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, silakan. Masya Allah. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Upami kieu Ustaz mengenai bulan tadi Ramadan mulai ya. Saat kami macam saum ras, tapi netepan tara gitu ke misalnya ke kumaha tah hukumna. Saum tapi untuk sholat, maka otomatis saumnya tersah. Kenapa demikian? Karena sholat itu merupakan tiangnya agama. Dan amal apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, kalau sholatnya tidak dilaksanakan, maka semua amal itu akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang jadi pertanyaan, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama adalah dia bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Makanya para ulama khilaf tentang orang yang meninggalkan sholat. Para ulama sepakat orang yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia keluar daripada agama Islam. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena dia malas. Kemudian dia kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, maka ini dihukumi sebagai pelaku dosa besar, dan berkonsekuensi amal yang lain yang dia lakukan selain sholat maka tidak diterima. Dalam artian gini, ketika ada orang yang rajin sedekah tapi nggak pernah sholat, sedekahnya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan saum Ramadan tapi dia tidak sholat, maka otomatis saum itu pun tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholata faqad kafar." Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Maka dia telah kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa baina ahlil kitab as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami umat Islam dengan orang-orang kafir di luar Islam yaitu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat adalah kafir. Jadi yang membedakan mukmin dengan bukan mukmin adalah sholatnya. Dan ini musibah memang terjadi pada banyak hari ini. Ada orang yang saumnya rajin, alhamdulillah, tapi nggak sholat, yang berjumlah. Kayak seseorang sholat tapi tidak wudu. Sah nggak pak sholatnya? Tidak sah. Orang sholat tapi tidak wudu. Begitu juga orang yang saum tapi tidak sholat. Karena amal yang paling mulia dalam Islam setelah syahadatain adalah sholat. Dan para ulama tidak ada yang berbeda pendapat tentang meninggalkan rukun Islam yang lain. Misalkan meninggalkan saum tapi masih meyakini saum wajib, ya. Meninggalkan haji padahal dia mampu tapi dia tidak mengingkari kewajiban haji. Kemudian dia tidak zakat tapi dia tidak mengingkari apa? Kewajiban zakat. Tidak ada ulama yang mengatakan dia kufur, keluar Islam. Tapi masalah sholat ulama mengatakan demikian. Kenapa demikian? Karena sholat itu merupakan pokok daripada agama. As-sholatu imadudin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Hal yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Kata Rasul, fa in hasunat sholatuhu hasunat sa'iru amali. Apabila sholatnya sempurna, baik, otomatis amal yang lain juga baik. Nah, dalam hadis ini disebutkan sholat itu jadi barometer sah atau tidaknya amal ibadah yang lain. Mohon. Jamaah begitulah beribadah atas nama matur nuhun ka Ustaz hapunten kalampung atau di jamaah misalnya ulah kita kabulkan, mudah-mudahan kapayuna dijalankan langsung kopak
mendengarkan. Iya. Sekali lagi hukumnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang sholat Jumat antara masjid yang satu dan yang lainnya yang di situ ditegakkan sunnah-sunnah Rasul, dan di antaranya ada yang masjid yang tidak ditegakkan sunnah Rasul. Kemudian ketika kita mendengarkan khutbah yang antara lain ada yang ada efek positifnya terhadap bertambahnya keimanan kita. Dan kemudian ketika kita sholat di masjid yang di sana dari proses jemaah itu tidak ditegakkan sunnah Rasul, tidak sesuai dengan sunnah Rasul begitu. Dan ternyata dari sisi khutbah juga tidak ada sisi efek positifnya terhadap bertambahnya keimanan kita. Apakah itu termasuk salah satu hal yang batal? Hal yang sia-sia? Nah, orang yang memberikan khutbah di dalam sholat Jumat, karena khutbah itu menggantikan 2 rakaat daripada sholat itu sendiri, maka nasihat yang paling baik adalah nasihat yang disampaikan ketika khutbah Jumat. Kenapa demikian? Karena kalau sedang kajian ini yang hadir sedikit, kalau kuliah subuh yang hadir subuh sedikit, tapi kalau Jumatan aki-aki, barudak, pemuda hadir semuanya. Bahkan orang yang tidak pernah sholat juga kalau Jumat hadir, insya Allah. Makanya mau itu peringatan dan juga pelajaran yang paling baik sampaikan ketika khutbah Jumat. Makanya wallahu alam, terkadang ada perkara yang mungkin sebagian orang belum paham. Terkadang ada orang yang khutbah Jumat itu berbicara tanpa ilmu, nggak ada ilmunya. Atau mungkin dia berbicara bahasa Arab semuanya dari awal sampai akhir sehingga orang nggak paham. Mana faedahnya? Jadi tujuan diadakannya khutbah di dalam sholat Jumat itu sebagai mau'izah, sebagai peringatan bagi manusia, terutama bagi jamaah Jumat yang hadir. Maka siapa saja di antara kita hari ini yang suka menjadi khatib Jumat, maka berilah pelajaran yang baik dan dengan bahasa yang dipahami oleh manusia. Kalau di kita misalkan bahasa Indonesia paham, berikan dengan bahasa Indonesia. Meskipun tentunya mazhab Syafi'i yang mengatakan harus bahasa Arab, tapi wallahu a'lam pendapat ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena inti daripada khutbah itu memberikan pelajaran. Ya, inti daripada khutbah itu memberikan pelajaran. Nah, sekarang bagaimana yang sia-sia itu? Ketika khatibnya berbicaranya tidak ada ilmunya, ke sana ke sini dan tidak ada ilmunya, apa sikap kita? Ya dengarkan aja. Karena ketika kita mendengarkan, kita telah menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Adapun kalau isi khutbahnya tidak ada ilmunya, itu tanggung jawab khatib dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Urusan kita beres. Akan tetapi urusan kita ketika mendengarkan khutbah dan ikut sholat bersama mereka dan tidak keluar kecuali setelah selesainya sholat, maka kita telah mendapatkan kesempurnaan di dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tapi kalau seandainya di kampung itu ada 2 masjid, yang satu masya Allah ditegakkan sunnah Nabi, dan yang satu misalkan khutbahnya kesana kesini tidak ada ilmunya, maka pilihlah yang menegakkan sunnah Nabi. Karena insya Allah itu jauh lebih bermanfaat bagi diri kita dan juga jauh lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sedang safar dan pada Allah khatibnya tidak jelas ngobrolnya, ya dengarkan saja. Dengarkan saja. Tapi para ulama membahas ini, bagaimana kalau kita duduknya paling belakang dan kita tidak mendengarkan khatib berbicara apa? Pernah terjadi barangkali ya, tidak menggunakan speaker atau mungkin speakernya tiba-tiba mati, kita di paling belakang tidak dengar apa? Maka apakah boleh untuk kita berbicara? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi para ulama menyebutkan diganti dengan berbanyak tasbih dan takbir. Jadi kita baca astagfirullah, astagfirullah atau subhanallah, subhanallah, takbir dan tasbih. Itu dibahas oleh para ulama di dalam pembahasan fikih. Tak kala kita berada di barisan yang paling belakang dan tidak mendengar ucapan khatib. Begitu juga ketika kita sholat dan imam sedang membaca Al-Fatihah tapi kita tidak dengar, maka bagaimana? Maka hukumnya bagi kita bacaannya seperti ketika kita bermakmum ketika sholat sirriyah. Berarti kita juga baca Fatihah, baca surat dan seterusnya. Itu kaidah fikihnya seperti itu ketika kita berada di tempat yang tidak mendengar imam atau tidak mendengar khatib sedang khutbah. Wallahu a'lam. Nah,
Ngatur. Tentang qiyamul Ramadan. Iya. Ramadan kan ada yang 11 dengan versi 443 atau 11 22 3. Kemudian jangan dibuka itu. Orang penjelasannya ada. Tuh. Yang pertama adalah qiyamul lail atau salat malam itu pendapat yang rajih wallahu alam bahwa jumlah rakaatnya itu tidak terbatas. Boleh berapapun sekemampuan kita. Akan tapi di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli min al-lail illa 11 raka'atin. Di mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah melaksanakan salat malam kecuali 11 rakaat. Sebagian riwayat menyebutkan 13 rakaat. Nah, karena riwayat yang lain itu para sahabat dan setelahnya mereka melaksanakan sholat malam 21 rakaat. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala beliau melaksanakan 33 rakaat dan seterusnya, banyak. Makanya jumhur ulama mengatakan di dalam masalah sholat malam ini jumlah rakaatnya dikembalikan kepada kesepakatan manusia. Di tempat itu silakan mau yang 11 boleh, yang 21 boleh atau lebih dari itu pun boleh. Akan tapi caranya harus benar. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda sholatul laili masna. Sholat malam itu dilaksanakan 2. Ya, 2. Itu sholat yang paling benar, tidak 4. Meskipun ada sebagian orang yang mengatakan 4 rakaat, akan tapi hadis Aisyah ini bukan itu maksudnya. Para ulama hadis menjelaskan ketika Aisyah radhiyallahu taala beliau mengatakan Nabi itu berdiri setelah 4 rakaat. Maksudnya adalah Rasul sholat malam 2 rakaat, setelah salam langsung berdiri lagi 2 rakaat lagi, setelah itu jumlahnya berapa? 4. Setelah itu baru Rasul istirahat. Jadi ketika 4 rakaat sholat tarawih istirahat, agak nyantai dulu. Berdiri lagi, laksanakan 2 salam, berdiri lagi 2 lagi salam, istirahat. Jadi istirahatnya di jeda 4 itu maksudnya wallahu taala a'lam. Jadi kalau bapak dan ibu yang dirahmati Allah nanti mau melaksanakan qiyamul lail salat tarawih silakan, mau yang 8 11 dengan witir boleh, yang 21 juga boleh atau lebih pun boleh, tapi tentunya salat tarawih itu merupakan salat santai, bukan salat yang terburu-buru. Harus dipenuhi syaratnya, dipenuhi rukunnya, dan tumaninah itu merupakan rukun salat. Tidak boleh seseorang meninggalkan tumaninah di dalam sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Akan tapi kalau misalkan sebagian jamaah sudah tidak kuat dengan baca imam yang agak panjang, maka dia boleh sholat sambil duduk. Boleh. Sholat sunnah itu tidak rukun berdiri. Sholat sunnah itu boleh sambil duduk, akan tapi pahalanya setengah. Ya, akan tapi pahalanya setengah. Jadi misalkan di sini nanti sholat tarawih dari jam berapa, jam 8 sampai dengan jam 2 malam misalkan, ya nggak apa-apa, boleh, karena ini sholat sunnah. Biar apa? Biar khatam 1 Al-Quran ketika 30 hari nggak jadi masalah, boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah terlalu singkat di dalam sholat sampai dia meninggalkan tumaninah di dalam sholat. Ada sholat tarawih 21 rakaat cuma 5 menit. Nah itu kan bermain-main dalam agama, itu tidak boleh. Dan itu bagian daripada dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, mengenai sholat tarawih apakah itu kita boleh bermakmum pada imam tersebut atau gimana? Terus yang kedua mengenai di setengah akhir Ramadan, iya. di dalam tarawih itu gimana? Baik. Nah, yang pertama melaksanakan sholat 4 rakaat langsung di dalam sholat tarawih ini jelas kesalahan, meskipun sebagian kelompok umat Islam melaksanakannya. Kemudian bagaimana kalau kita sebagai makmum? Apakah boleh bermakmum? Wallahu a'lam, ihtiyat dan kehati-hatian lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan, karena keumuman hadis menyebutkan sholat malam itu dua. Kemudian mengenai kunut di dalam sholat malam, maka mazhab Syafi'iyah di mana mereka mengatakan sunnah seseorang itu kunut
di dalam sholat malam, di dalam sholat tarawih ketika lebih daripada setengah Ramadan. Berarti dalam 16 suasana sudah kunut, itu maksudnya memang seperti itu. Akan tapi tentunya kunut di dalam sholat malam ini sunnah baik di awal, di tengah ataupun di akhir. Nah, tapi kalau misalkan imam kita hanya kunutnya di setengah terakhir, maka kita pun ikut kunut, jadi masalah, dan itu tidak melanggar sunnah, dan itu bagian daripada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalkan seandainya ada sebagian di antara kaum muslimin yang kunut dari awal, atau semalam kunut, semalam tidak, dan seterusnya, maka kita pun ikut dengan mereka, dan itu pun tidak melanggar syariat, dan insya Allah itu pun sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kalau pertanyaannya apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kunut di sholat malam, jawabannya iya. Cuma para ulama berbeda pendapat. Syafi'i yang mengatakan sunnah kunut itu di sholat tarawih, dan lebih disunnahkan lagi ketika sudah setengah Ramadan yang terakhir. Jadi tidak apa-apa masalah itu, insyaallah taala. Nah, ikhwan dan juga akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.